So up until that point, AI itu equalizer or a threat in your view? Nah, saya bisa berargumentasi bahwasanya AI yang adalah babak berikutnya inovasi teknologi, ini akan mungkin bisa lebih mengelitisasi tatanan ekonomi yang sudah elitis, karena ini hanya berada di tangan 4 atau 5 institusi di Amerika, mungkin 3 di Tiongkok, dan mereka memiliki energinya. Saya naluri aja bahwasanya kalau platform inovasi teknologi itu semakin open source dan terus menerus open source, itu resonansi dengan global south atau negara-negara berkembang itu jauh lebih tinggi. Dan ini sangat inspiratif ke negara-negara berkembang atau global south untuk bisa berpikir bahwa kita bisa melakukan satu hal yang juga non-linear seperti yang dilakukan oleh Lee Wenseng di DeepSeek. Sobat Chronicles, hari ini kedatangan seorang public intellectual and my mentor and friend, Gita Wirjawan. It's long overdue. Welcome to Chronicles, Pak Gita. Thank you, Bagus. It's an honor and a pleasure. Yes, harusnya ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu sebenarnya, tapi sehubungan dengan buku yang Pak Gita baru published. Congratulations. Makasih. What It Takes Southeast Asia, From Periphery to Core of Global Consciousness. It's a very authoritative book. Tapi yang unik dari buku ini Pak Gita adalah nomor satu, nggak banyak penulis-penulis Indonesia atau teoris Indonesia yang bukan hanya menulis tentang di luar Indonesia, tapi juga mengambil perspektif tentang hal-hal yang lebih besar dari Indonesia. Dan buku ini mengambil perspektif tentang Southeast Asia. Why is it important for Southeast Asia to be the center rather than in the periphery? Bisa nggak dijelaskan sedikit thought process mengapa ini menjadi central tenet dari buku ini dan dari mana interest itu berasal? Sebetulnya ini nggak perdana pemikiran seperti ini. Ini udah dilakukan oleh banyak orang-orang Asia Tenggara, termasuk yang di Indonesia di milenium pertama, zaman Sriwijaya dan beberapa tokoh-tokoh lainnya di milenium pertama dan di milenium kedua. Di zaman Majapahit